there's faith in my world, it comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. Baiklah, saya Binesya Putri. Saya akan menjelaskan Dilala Mantuk. Dilala Mantuk ialah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Definisi ini mengandung pengertian bahwa apabila kita memahami suatu hukum dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka disebut pemahaman secara mantuk. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli. An-Nisa. Ayat ini menurut mantuknya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjukkan di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dari ayat tersebut. Dilala mantuk terbagi menjadi dua, yaitu dilala mantuk syari dan dilala mantuk gairu syari. Dilala mantuk syari adalah petunjuk lafaz kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Al-Isra ayat 23. Lafaz pada ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya itu dilalah mantu ghairu sarih, yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Arti yang ditunjuki dengan dalalah mantu ghairu sarih ini dapat berupa: yang pertama, arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafaz syarak akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuturan lafaznya. Yang kedua, arti yang disebutkan oleh tuturan lafaz adalah tidak dimasukkan oleh syarak. Untuk yang pertama dapat berbentuk petunjuk lafaz kepada keharusan adanya sesuatu yang dihilangkan, sebab kebenaran atau keabsahan suatu pembicaraan tergantung padanya. Kemudian, petunjuk lafaz kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan ilat atau alasan bagi adanya arti tersebut. Seandainya sifat itu bukan ilatnya, maka tidak ada gunanya dengan menyebutkan itu. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Arti yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah dalam dilalah ialah bahwa pencurian menjadi ilat bagi adanya hukuman itu, bukan merupakan ilat bagi adanya hukuman potong tangan. Maka penyebutannya sudah barang tertentu tidak ada artinya. Atau maka penyebutannya sudah barang tentu tidak akan ada artinya. Saya Sri Wayuni Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dilalah mafhum. Dilalah mafhum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan. Dalam definisi yang sederhana, dilalah mafhum adalah apa yang dapat dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Secara garis besar, mafhum dapat dibagi kepada dua bagian pokok. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah bila hukum yang dipahami itu bersamaan dengan hukum yang secara jelas, makna yang sejalan dengan mantuk. Dengan kata lain, makna yang tidak terucapkan secara sejalan dengan makna yang terucapkan. Kesejalanan yang bisa jadi karena yang tidak terucapkan sama atau justru lebih utama daripada yang terucapkan. Mafhum muwafaqah terbagi dua. Yang pertama, mafhum aulawi. Mafhum aulawi adalah bila hukum yang berlaku pada yang tidak disebutkan lebih kuat daripada yang disebutkan. Yang kedua, mafhum musawi. Mafhum musawi adalah bila hukum yang berlaku pada yang tidak disebutkan sama kekuatannya dengan yang disebutkan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami yang mana
Materinya ialah tentang mafhum mukhalafah. Yang pengertiannya, mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Adapun mafhum mukhalafah ini terbagi beberapa pokok. Yang pertama, mafhum sifat. Ialah penunjukan suatu lafaz yang menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada sesuatu yang tidak disebutkan bila sifat tersebut tidak ada. Yang kedua, mafhum syarat. Ialah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat terhadap kebalikan hukum pada suatu yang tidak disebutkan bila syarat itu tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada mafhum al-ghayah atau limit waktu. Ialah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu. Kemudian yang keempat ada mafhum al-adat atau bilangan. Ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum tertentu terhadap hukum kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan. Kemudian poin terakhir yaitu mafhum al-laqab atau gelar atau sebutan. Ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang-orang lain. Sekian, terima kasih. Peace and blessings on you every day.